Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank itu sendiri, itu adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas bank dalam periode tertentu. Laporan keuangan sangat penting karena menjadi alat utama dalam menilai stabilitas dan kesehatan keuangan bank. Ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan bank itu sendiri. Itu meliputi ada OJK, Bank Indonesia, tujuannya untuk memastikan bank mematuhi aturan dan memiliki kondisi keuangan yang sehat. Kemudian juga investor, tujuannya untuk menilai profitabilitas dan risiko sebelum berinvestasi. Kemudian kreditur, yaitu untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan. Selanjutnya nasabah, untuk memastikan dana yang disimpan dalam kondisi aman. Komponen utama laporan keuangan bank. Jadi laporan keuangan bank terdiri dari beberapa bagian utama. Itu ada neraca. Jadi neraca menggambarkan posisi keuangan bank pada waktu tertentu. Jadi ada elemen utama itu ada neraca, ada aset. Nanti akan disampaikan ke slide selanjutnya. Kemudian yang B ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kita akan neraca dulu. Jadi menunjukkan posisi keuangan bank pada suatu titik waktu tertentu dengan elemen ada aset, sumber daya yang dimiliki. Di aset ini ada kas giro, pada bank lain kredit yang diberikan, surat berharga, dan aset lainnya. Kemudian ada liabilitas, simpanan nasabah, pinjaman dari bank lain, surat utang, dan kewajiban lainnya. Ekuitas itu terdiri dari modal store laba, ditahan, dan cadangan lainnya. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan ini mencerminkan kinerja bank dalam menghasilkan laba atau rugi selama periode tertentu. Ini komponennya ada pendapatan bunga, pendapatan dari kredit yang diberikan ke nasabah, kemudian ada beban bunga, biaya atas simpanan dan pinjaman, kemudian ada pendapatan non bunga, itu biaya administrasi, komisi, dan keuntungan investasi. Beban operasional itu ada gaji, penyusutan, dan biaya lainnya. Ada laba rugi ya, itu hasil akhir setelah dikurangi pajak. Selanjutnya ada laporan arus kas. Ini menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dalam suatu periode. Ini ada 3 kategori pembagiannya, ada arus kas operasi. Jadi aktivitas utama bank seperti penerimaan bunga dan pembayaran beban operasional. Arus kas investasi, pembelian dan penjualan aset investasi. Selanjutnya ada arus kas pendanaan, penerimaan, dan pembayaran modal serta utang. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Itu memberikan rincian tambahan,
Ada seperti menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian tambahan dari pos laporan keuangan, serta informasi tambahan yang relevan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ada prinsip dan standar akuntansi dalam laporan keuangan bank. Menyusun laporan keuangan bank harus mengikuti standar tertentu, seperti mengacu pada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan standar internasional seperti IFRS, International Financial Reporting Standard. Kemudian menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya ada mengikuti regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi kalau yang PSAK tadi itu berlaku di Indonesia ya. Kemudian kalau IFRS-nya itu internasional. Prinsip kehati-hatian itu menjaga stabilitas keuangan dan memitigasi risiko. Sedangkan untuk OJK sendiri, regulasinya dan Bank Indonesia itu mengatur penyusunan laporan agar transparan dan akuntabel. Kita lanjutkan, ada analisis laporan keuangan bank. Beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kesehatan bank. Ada rasio likuiditas atau lebih dikenal dengan loan to deposit ratio atau LDR. Itu perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Semakin tinggi, semakin kecil likuiditas bank itu sendiri. Kemudian ada rasio profitabilitas, itu lebih dikenal dengan ROA ya, return on asset. Kemudian return on equity, ROE, dan net interest margin atau NIM. Kalau ROA sendiri itu mengukur efektivitas aset dalam menghasilkan laba. Kemudian kalau ROE sendiri itu mengukur keuntungan dibanding modal sendiri. Sedangkan NIM sendiri selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga dibandingkan aset produktif. Selanjutnya, ada regulasi dan pengawasan laporan keuangan. Bank wajib menyusun laporan keuangan sesuai regulasi yang ditetapkan OJK dan Bank Indonesia. Kemudian laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen. Bank juga harus mematuhi ketentuan transparansi keuangan dan manajemen risiko. Yang keenam, ini ada studi kasus laporan keuangan bank. Studi kasus Bank XYZ menghadapi krisis likuiditas. Ya, terbelakangnya, jadi Bank XYZ mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah atau lebih kita kenal dengan NPL hingga 8%. Jauh di atas batas aman, yaitu 5% yang ditetapkan OJK. Selain itu, LDR mencapai 95%, menunjukkan bahwa hampir seluruh dana yang dihimpun telah disalurkan sebagai kredit, mengurangi fleksibilitas likuiditas bank. Kemudian analisis laporan keuangannya, neraca menunjukkan peningkatan aset yang bermasalah akibat kredit macet yang meningkat. Sedangkan laporan laba rugi, pendapatan bunga turun akibat tingginya kredit bermasalah, sedangkan beban operasional meningkat. Rasio keuangan itu NPL tinggi dan CAR turun hingga 12%, mendekati batas minimal yang ditetapkan regulator. Lanjutannya,
Solusi yang diterapkan adalah bank melakukan restrukturisasi kredit untuk mengurangi NPL-nya, meningkatkan likuiditas dengan menambah sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi, kemudian meningkatkan cadangan modal untuk menjaga VaR tetap di atas batas minimal. Kesimpulannya adalah, melalui analisis laporan keuangan yang cermat, Bank XYZ dapat mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mengambil langkah mitigasi untuk menghindari krisis yang lebih dalam. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, laporan keuangan bank merupakan alat penting dalam menilai kesehatan dan kinerja bank. Pemahaman mendalam mengenai komponen prinsip akuntansi dan analisis laporan keuangan akan membantu dalam mengambil keputusan strategis pada manajemen bank dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, saya kira untuk materi ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.